Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian dan juga Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak John Wempi Wetipo. Kita beri aplaus yang luar biasa Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri yang sudah berkenan untuk hadir pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti rangkaian acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pembukaan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Apkasi. Hadirin dimohon berdiri. Mars Apkasi. Satukan derap langkahmu dengan panji Apkasi. Asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, tingkatkan sentralisasi, kembangkan otonomi, ciptakan rakyat madani, Indonesia mandiri. Mari kita bersatu, sisikan lengan baju, mari bersama menuju Indonesia yang baru. Mari kita bersama membangun Indonesia dengan Apkasi dan Jaya menuju gerbang dunia. Satukan derap langkahmu dengan panji Apkasi. Asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, tingkatkan sentralisasi, kembangkan otonomi, ciptakan rakyat madani, Indonesia mandiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak John Wempi Wetipo, Duta Besar Negara Sahabat, Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi Ansarullah, Wakil Gubernur Lampung Ibu Cusnunia Salim, Ketua Umum Apkasi Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan beserta jajaran pengurus Apkasi, seluruh pengurus Apkasi, Bapak Ibu Bupati dan tamu undangan yang berbahagia. Ketum Apkasi Bapak Sultan Rizka adalah Bupati Darmasraya, cakep. Bendumnya Bupati Serang, sedang sekjennya Bupati Goa, cakep. Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam Apkasi Otonomi Expo 2022. Tenang Tum, pantunnya normatif. Sarapan bubur ayam di Cikini, cakep. Jikalau bosan, cobalah ketoprak atau lontong sayurnya, cakep. Senanglah hati berjumpa Bapak Ibu pada pagi ini. Saya Brigita Manohara yang akan memandu jalannya acara. Boleh dong tepuk tangan buat saya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, senang sekali karena pada pagi hari ini kita bisa sama-sama menghadiri rangkaian acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2022 yang pada tahun ini mengangkat tema mengenai trade, tourism and investment. Nah tentunya berkaitan dengan pandemi yang melanda Indonesia dan juga dunia, ini membawa dampak yang luar biasa. Dan mudah-mudahan saja dengan membaiknya kondisi saat ini meski geopolitik masih terganggu, para bupati dari seluruh Indonesia bisa bersinergi untuk saling menguatkan dan mewujudkan Indonesia maju dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita simak bersama tarian Selamat Datang persembahan Sanggar Rwanda Banten yang digagas oleh Ibu Haja Ratu Tatu Casana, Bupati Kabupaten Serang.
biasa sekali, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Sanggar Wanda Banten. Jadi tarian tadi Bapak Ibu itu diciptakan dari alur sejarah Kesultanan Banten, di mana pada masa jayanya kaum wanita atau dikenal Jawari ikut berjuang dengan kaum lelaki sebagai jawaranya. Jawari sebagai pejuang wanita Banten tidak meninggalkan sosok sebagai wanitanya yang ramah dan santun. Tarian ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dikemas menjadi sebuah tarian selamat datang sebagai sebuah seni pertunjukan khas Kabupaten Serang. Sekali lagi boleh kita aplaus yang luar biasa untuk Sanggar Wanda Banten. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita sama-sama mendengarkan laporan dari Ketua Umum APKASI, terlebih dahulu marilah kita saksikan bersama video highlight APKASI Otonomi Expo 2021. Pertama-tama saya mengapresiasi inisiatif APKASI untuk segera menggerakkan perekonomian daerah antara lain lewat Expo ini. Saya setuju perdagangan, investasi harus mulai digerakkan. Jangan terlambat, tapi dengan catatan kesehatan tetap nomor satu. Kami laporkan bahwa semua perangkaian kegiatan APKASI Otonomi Expo 2021 telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan berpedoman pada standar yang telah ditentukan pemerintah pusat dan panduan pelaksanaan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan atau CHSE sebagaimana arahan dari Bapak Presiden dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penandatanganan pertama ini adalah kerjasama pengembangan kawasan industri hijau dengan jumlah transaksi 200 juta US dollar dan ini merupakan upaya untuk kerjasama pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah. Intinya kami berharap melalui forum ini dapat mengurai kebuntuan dalam melaksanakan program-program pemulihan ekonomi nasional dan terjalin sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk Indonesia bangkit. Saat ini yang diperebutkan oleh dunia dengan yang namanya revolusi industri 4.0. Tapi yang kita harus sadari, teknologi itu memerlukan yang namanya barangnya. Dan kekayaan Indonesia itu dipegang oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah puji Tuhan, per September 2021, neraca perdagangan Republik Indonesia mencapai angka surplus ya. Itu adalah angka yang tertinggi semenjak 10 tahun terakhir. APKASI Otonomi Expo tahun 2021, kegiatan pameran berbagai komoditi dan produk unggulan serta potensi investasi yang berlangsung hingga hari terakhir ini dapat berlangsung tertib meski dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kalau kita bergotong royong sama-sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan generasi muda kita, rakyat Indonesia, insya Allah kita akan terus tumbuh. Saya sangat welcome bekerja sama dengan para bupati. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Pak Mentan sudah berkenan hadir. Saya di request pantun tapi belum bikin Pak Mentan, nanti nyusul ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan agenda pada pagi hari ini dengan laporan Ketua Umum APKASI Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan yang merupakan Bupati Dharmasraya. Kepada Bapak Ketua Umum APKASI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian dan juga Ketua Dewan Penasehat Apkasi, dan juga yang terhormat Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo yang juga sebagai deklarator Apkasi. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir. Dan juga yang saya hormati Pak Wamendagri, ini lengkap hadir Pak Menteri dan Pak Wamendagri. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen sudah hadir di sini. Dan juga yang saya hormati Ketua Komisi 7 DPR RI, dan juga yang saya hormati, yang kami muliakan, para duta besar negara sahabat. Hadir bersama kita ada 12 negara sahabat yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Dan juga yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah. Terima kasih Pak Gub sudah hadir. Dan juga hadir bersama kita Ibu Wakil Gubernur Lampung. Dan juga yang saya hormati para wali kota yang hadir dan juga yang setiap hari menemani kami, yang saya banggakan, yang saya cintai, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Apkasi, Bendahara Umum, Dewan Pengurus, dan Ketua Koordinator Wilayah, dan seluruh anggota Apkasi se-Indonesia yang bergabung di Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Dan terkhusus yang kami hormati peserta Apkasi Otonomi Expo 2022 dan hadirin yang kami banggakan. Sebelum kami memulai, izinkan kami memberikan pantun untuk Pak Mendagri dan Pak Mentan. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Selamat datang Bapak Mendagri, kesayangan para bupati. Yang ini untuk Pak Mentan ini. Jembatan Barelang terlihat indah nian, duduk sendiri sambil menikmati roti. Selamat datang Bapak Menteri Pertanian, pendiri Apkasi dan panutan para bupati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana hari ini bisa hadir bersama dalam rangka satu event promosi komoditi, pariwisata dan investasi unggulan daerah terbesar di tanah air, yaitu Apkasi Otonomi Expo 2022 yang akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 20 Juli hingga 22 Juli 2022. Bertempat di Hall A dan B Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan ini mewakili Bupati seluruh Indonesia, selaku anggota Apkasi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, yang selalu hadir setiap undangan Apkasi dan selalu memberikan nasihat-nasihat masukan. Terima kasih Pak Mendagri sudah hadir. Dan juga beliau sebagai Ketua Dewan Penasehat. Bapak Menteri Dalam Negeri, hadirin yang kami hormati, saat ini kita sedang berada pada momentum sejarah yang menentukan. Dunia dan Indonesia sedang menggeliat bangkit setelah dipukul pandemi selama lebih dari 2 tahun. Harapan rakyat begitu besar agar roda perekonomian kembali bergeliat secara normal. Dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dunia usaha mampu menjawab harapan tersebut. Bapak Menteri yang kami hormati, Apkasi sebagai organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang selalu diberi arahan oleh Bapak Menteri, tentu sangat mendukung agar konferensi tingkat tinggi G20 ini berjalan dengan baik
dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang berdampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Namun dari hal tersebut tentunya kami memerlukan arahan dari pemerintah pusat terkait dengan peran yang harus dilakukan karena pemerintah kabupaten merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepemimpinan di Indonesia di panggung dunia tersebut. Pemerintah kabupaten kotalah yang harus bisa menerjemahkan berbagai inisiatif besar tingkat dunia menjadi kebijakan konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini APKASI akan mengadakan sesi khusus terkait dengan peran, harapan, dan tantangan pemerintah daerah terhadap KTT G20 yang akan menghadirkan Menko Perekonomian, Menteri Investasi, dan Ketua Kadin Indonesia. Bapak Menteri yang kami banggakan, tema dari APKASI Autonomy Expo 2022 kali ini adalah pulihkan ekonomi daerah melalui jejaring global. Tema ini tentunya berkaitan erat dengan tema G20, Recover Together, mengingat pemulihan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara bersama-sama melalui jejaring nasional dan global. Acara ini punya makna sejarah jika kita baca namanya Autonomy Expo. Ini merupakan monumen proses memperjuangkan otonomi daerah seiring dengan proses reformasi 1998. Otonomi daerah yang kita nikmati sekarang adalah hasil perjuangan panjang yang harus kita rawat sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat di kabupaten. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, momentum Indonesia menjadi presidensi G20 di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi juga harus dapat kita manfaatkan untuk melakukan diplomasi ekonomi dengan negara sahabat dan kalangan dunia usaha internasional sebagai investor. Tentu investasi yang kita inginkan adalah investasi yang berkelanjutan, membawa manfaat langsung bagi rakyat kabupaten, tidak merusak lingkungan, dan menghormati kearifan lokal adalah tugas kita para bupati sebagai kepala daerah yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berlangsung. Kita bisa optimis melihat Indonesia sudah melewati badai terberat dari krisis ini. Kita sekarang mulai melangkah menuju pemulihan. Memang hari belum sepenuhnya cerah, namun trek menuju pemulihan sudah semakin terlihat. Bersama kita akan mewujudkan semangat yang dibawa Presiden Jokowi di G20 menjadi semangat kita di kabupaten, yakni Recover Together, Recover Stronger, pulih bersama, bangkit menjadi lebih kuat. Dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, tahun 2021 APKASI Autonomy Expo hanya diikuti oleh 115 kabupaten. Dengan semakin menurunnya kasus COVID-19, maka tahun 2022 peserta APKASI Autonomy Expo mengalami peningkatan, yaitu diikuti 247 kabupaten se-Indonesia dan juga berkolaborasi dengan para buyer dan investor potensial. Para peserta Expo telah membawa berbagai sampel komoditi unggulan daerah siap ekspor dan berbagai proposal investasi yang siap ditawarkan oleh para investor. Selama 3 hari pelaksanaan Autonomy Expo ke depan, selain dari kegiatan pameran, kami juga menyelenggarakan berbagai set event, berbagai penunjang, salah satu pameran komoditi pariwisata dan investasi terbesar, eksekutif dialog terkait dengan investasi hijau dan peran harapan dan tantangan pemerintah daerah dalam KTT G20. Coaching klinik tentang menjaring buyer dan investor melalui jejaring global dan matching bisnis juga akan kita lakukan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan selanjutnya kami mohon Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi APKASI Autonomy Expo 2022 dan nanti dapat dilakukan kunjungan ke stand-stand yang ada pada saat ini. Kami tahu Bapak lagi sibuk dan kurang sehat, kami yakin insya Allah Bapak sembuh dan kami doakan Bapak bisa mengemban amanah Mendagri. Kami yakin dengan semangat Bapak, APKASI akan lebih kuat dan dorongan, dukungan Bapak selama ini. Terima kasih banyak Pak Mendagri.
Penutup, kita ada pantun 2. Bunga selasih tumbuh di pelataran, tangkainya berjumlah 8. Terima kasih atas kehadiran, sampai jumpa di tahun depan. Menanam jagung di tengah ladang, tiap hari selalu disiram. Karena Pak Mendagri telah datang, kami silahkan beri arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum nanti kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, marilah kita bersama mendengarkan wejangan singkat dari Bapak Menteri Pertanian, tetapi sambil mengundang beliau saya akan berikan pantun sesuai janji saya. Bapak Syahrul Yassin Limpo, salah satu pendiri APKASI, cakep. Bupati dan Gubernur 2 periode sebelum menjadi Menteri, cakep. Sudahlah hadir Bapak Menteri Pertanian di tempat ini, berkenanlah Bapak Mentan memberikan wejangan singkat pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Izin Pak Jenderal, Pak Tito yang saya sangat hormati, saya diperintah Ketua APKASI untuk hadir, untuk bicara kurang lebih 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Anna wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anna yu'afi ni'mahu wa yukabi mazida. Ya Rabbana lakal ham, kama yang bagili jalali wajimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wahdatan milisani yafqahu qouli jalali asiran manghafli. Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Wamen, para pejabat lainnya, minta maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang saya banggakan Ketua APKASI dan seluruh jajaran, para bupati, wali kota, Pak Gubernur, dan hadirin sekalian. Only strong and good governance can do prosperity. Hanya dengan pemerintahan yang baik dan kuat yang bisa menjanjikan kesejahteraan. Pemerintahan yang lemah, pemerintahan yang tidak punya visi, pemerintahan yang apa adanya, pemerintahan yang setengah-setengah akan merusak sebuah kehidupan bangsa dan rakyat. Oleh karena itu, APKASI sangat penting, Pak Bupati. Terima kasih aku diundang, saya nggak tahu mau bicara apa depan Pak Tito. Pak Tito ini orang yang paling saya hargai. Tetapi Indonesia adalah negara keempat terbesar dunia. Kita punya 273 juta orang. Kita bukan negara kontinental, kita negara kepulauan yang jumlah bahasanya ratusan, jumlah sukunya sekian banyak. Oleh karena itu, APKASI adalah sebuah kekuatan bangsa yang pasti. Effective government must build by discussion to discussion. More effective is more dialogue. Kalau begitu, pertemuan yang selalu seperti ini di bawah Menteri Dalam Negeri, selalu berembuk, selalu ketemu, itu bagian dari mengefektifkan pemerintahan. Melakukan expo seperti ini adalah bagian itu, Pak Bupati, Pak Ketua. More effective is more dialogue. Pemerintahan ini dari pusat, daerah, dan provinsi dan kabupaten membutuhkan dialog. Apalagi dunia lagi tidak baik-baik. Dunia diancam oleh krisis pangan, krisis energi, dan menghantam semua negara yang ada. Amerika tidak pernah di atas 1% inflasinya. Sekarang 2 minggu lalu masih 8,3. 3 minggu lalu masih 7,1, sekarang 9,3. Even di Eropa seperti itu.
Bahkan itu Turki bahkan sudah 73,5. Di bawahnya seterusnya. Indonesia masih 3,5. Kenapa? Karena ada bupati tadi dari laporannya yang cukup baik mengawal rakyat. Maaf Pak, sedikit lagi saya mau bicara. Oleh karena itu, bagaimana pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa menemukan harapan dan kebutuhan bangsanya. How to find the real needs, the real hope of the people. If you not find Pak Bupati, sebenarnya kau bupati yang melayang. Perbaikan negeri ini harus dimulai dari bawah. Kalau baiklah bupatinya, baiklah provinsi. Kalau baik provinsi, baiklah nasional. Sebaliknya juga. Dan Pak Jokowi, kami ini keteter. Hanya Pak Mendagri sampai sakit-sakit tuh. Bukan karena dia sakit, karena apa? Tidak ada pejabat yang tidak stres menghadapi. Kita masih seperti itu tadi. Tapi kalau kita abai, kita lalai, Pak Bupati, besok negara ini cepat banget naik. Zaman Pak Harto itu minus 82 tumbang. Nauzubillah min zalik, kita yang jadi bupatinya. Ya, saya terkenang ini zaman-zaman 2019 Pak mendirikan Apkasi dalam kondisi turbulence. Perbaikan itu waktu dalam sebuah sikap yang sama oleh para bupati. Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri kasih kami kesempatan untuk bertanggung jawab. Saya sih mengajak Bapak Menteri tabe-tabe, saya mengajak kita ngambil bagian. Salah satu bagian yang paling pasti bisa mensolusi adalah pangan. Oleh karena itu, lahanmu yang ada, yang existing sekarang, maksimalkan yuk. Bayangkan Pak. Kemudian ekstensifikasi lahan, intensifikasi yang sudah ada, ekstensifikasi lahan yang menganggur-nganggur tapi masih ada air, masih ada orang mainkan. Pak Bupati izin Bapak. Kalau kau intervensi 1000 hektar, dalam 100 hari kau bagikan rakyatmu 30 miliar. 1000 hektar kau bagikan rakyatmu dalam 3 bulan 30 miliar. Kenapa tidak buat 2000 miliar? 2000. Kalau 2000 100 hari berarti 60 miliar. Kalau dia panennya 2 kali berarti dia 120 miliar. Tadi ayo Pak Bupati, gimana hitungannya? Kedelai, jagung, padi 1 hektar itu kurang lebih menghasilkan 5-6 ton, kali harganya 5.000 lah rata-rata seperti itu, maka dia menjadi 30 juta dalam 1 hektar. Kalau dia 1000 hektar berarti 30 miliar dalam 100 hari. Silakan konsultasi dengan Ketua Apkasi, saya siap bantu. Dunia, kalian udah lihat di link kan, Amerika itu berantri, Turki sebentar lagi, 32 negara dalam proses kejatuhan sama dengan Sri Lanka. Indonesia kalian ada, saya ada. Lebih baik kita minum racun aja Pak Menteri. Kapan lagi kita jadi pejabat? Emangnya pejabat ini hanya dengan suara yang banyak, Allah yang pilih kita. Hari ini saya berharap saya anak buahnya Menteri Dalam Negeri. Silakan saya diperintah Bapak. Kita harus bicara. Kita harus bicara untuk Republik ini. Minimal 273 juta orang. Kamu anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kau tanggung jawab sekian ratus ribu orang. Makanannya tidak boleh bersoal. Stok dari sekarang 2 tahun yuk. Saya bantu. Kalau ada Bapak Presiden menyiapkan sekur, dari kemarin saya pakai 50 triliun, 55 triliun yang macet 0,03%. Tahun lalu saya pakai 85 triliun yang macet 0,6%. Saya kemarin diperintah Pak, izin Pak Menteri, Pak Mentan pakai 100 triliun. Nggak ada lagi bantuan-bantuan. Karena pertanian itu proses ekonomi dan punya prospek. Saya tinggal tunggu perintah Pak Menteri Dalam Negeri
anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, saya bangga dengan kalian. Mari kita jaga Republik dan bangsa ini. Ridha Allah bersama Apkasi dan seluruh jajaran. Semoga apa yang saya sampaikan minimal bagian dari kontribusi kita untuk menghadirkan bangsa yang kokoh. Ridha Allah untuk Apkasi dan kita semua. Pak Menteri segera sembuh, Mendagri. Doa kami untuk Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2022 kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang terhormat Bapak Muhammad Tito Karnavian, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati senior saya, yang saya kagumi, Puang, Menteri Pertanian, ya, Pak Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga Pak Wakil Menteri Dalam Negeri yang baru, John Wempi Wetipo dari Papua, Bapak Gubernur Sumatera Barat yang hadir, Pak Mayaldi, serta Wakil Gubernur Lampung, Ibu Kusunia Kalim, terima kasih kehadirannya. Ketua Umum Apkasi, Pak Sultan Rizka, beserta segenap pengurus Apkasi. Hari ini, today we have got also guests of honors, ambassadors, chief of missions, and high commissioners from our friendly countries. I would like to extend my highest appreciation for being with us today. Kemudian rekan-rekan Bupati seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian, tentu pertama kita dengan tiada hentinya menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat hadir pada acara ini, dan acara inilah tema yang paling utama adalah mengenai Expo, Apkasi Expo, Otonomi Expo tahun 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Apkasi karena Apkasi sangat konsisten ketika tahun yang lalu meskipun masih ada ekornya pandemi, masih lebih dari 100 kabupaten yang hadir dan mengisi di acara Apkasi di tempat ini. Kita tepuk tangan buat itu. Tapi hari ini kita menyaksikan dan mendengar Ketua Apkasi menyampaikan 256 yang hadir. Jumlah yang lebih besar dari 416 anggota kabupaten dari Apkasi. Ini angka yang cukup bagus dan cukup besar, sekali lagi menunjukkan konsistensi. Kita melihat bahwa Expo ini memiliki peran yang sangat penting karena akan menjadi ajang promosi produk-produk daerah masing-masing seperti tertulis di bidang perdagangan, trade, bidang tourism, pariwisata, dan bidang investasi, investment. 3 bidang yang sangat penting. Dan produk-produk ini lebih banyak berasal dari sektor UMKM, usaha menengah kecil, ya. Nah, jadi small and medium business enterprise. Rekan-rekan sekalian, kita belajar dari pengalaman pandemi COVID-19. Pandemi terluas dalam sejarah umat manusia dan belum pernah dialami di dunia semua negara terkena krisis penyakit yang sama.
Indonesia pun dari tahun 45 belum pernah mengalami krisis kesehatan yang magnitudenya seluas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan banyak pelajaran bagi kita. Banyak lesson learned. Salah satunya adalah masalah ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan keuangan, dan lain-lain. Nah, pada saat sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia, economic growth of Indonesia itu above 5%, di atas 5%. Tapi ketika pandemi terjadi March 2020, kita jatuh ke angka minus. 34 provinsi, ada 30 yang minus. Yang terdalam adalah Bali. Bali minus 8% lebih. Why? Mengapa? Karena Bali hanya mengandalkan satu produk utama, yaitu tourism. Ketika semua terkunci, masing-masing melaksanakan lockdown, Bali terpukul dalam sekali. Mungkin kalau ada Pak Giri di sini, Bupati Badung, dari 6,3 triliun APBD, 4,7 triliun adalah dari pendapatan asli daerah dari sektor tourism, hotel and restaurant. 1,6 triliun dari transfer keuangan pusat. Semua mengalami hama kecuali 4 daerah provinsi, yaitu Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Yogyakarta. Kita membuat tim dari Kemendagri untuk menjawab what happened. Kenapa 4 daerah ini tetap positif economic growth-nya, pertumbuhan ekonominya. Ternyata untuk Papua karena ada Freeport. Tapi itu nggak menggambarkan pemerataan pertumbuhan ekonomi semua daerah. Kemudian di Maluku Utara karena adanya smelter nikel seperti WDB. Sulawesi Tengah karena adanya Morowali Industrial Park. Tapi nggak menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah di Sulawesi Tengah. Nah, ketika saya datang ke Jogja, Jogja tidak memilih investasi besar. Karena Jogja adalah daerah yang prone to disaster, prone to earthquake, rawan bencana. Sehingga investor enggan datang ke sana, sama seperti di Sumatera Barat, sama seperti di Bengkulu, sama seperti Sumatera bagian timur, mengalami persoalan bersama yaitu investor memperhitungkan variabel bencana menjadi salah satu variabel penting untuk berinvestasi. Nah, kenapa bisa survive saya datang ke Jogja? Kok masih di atas plus 3% economic growth? Ternyata Sri Sultan menjawab bahwa mereka bisa survive, Jogja survive karena UMKM, usaha menengah kecil. Ya. Nah, mikro yang betul-betul dihidupkan oleh beliau. Ini pelajaran penting bagi kita. Betapa UMKM ketika terjadi krisis, mereka adalah tulang punggung yang paling utama. Nah, oleh karena itu perlu ada upaya-upaya untuk mendukung UMKM. Sampai saya sampaikan teman-teman mungkin perlu ada studi banding ke Jogja untuk melihat bagaimana UMKM itu bisa hidup. Ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi, kegiatan-kegiatan dan kebijakan afirmasi untuk membuat UMKM-nya berkembang. Ada upaya untuk memperkenalkan dengan pemodal, banking sector, dengan persyaratan yang lebih mudah. Karena tidak semua pelaku UMKM punya akses kepada bank, permodalan. Mereka dibantu juga di Jogja biaya transportasi untuk
pengangkutan penjualan. Kemudian juga disiapkan platform marketplace yang bisa menjual produk-produknya secara online. Dan itu betul-betul bekerja, it works. Nah, itu membuat kemudian Jogja menjadi survive. Dan memang betul di tengah yang disampaikan tadi oleh Pak Uang kita, Saud Yassin Limpo, situasi dunia tidak baik-baik saja. Dan itu sudah banyak disampaikan oleh semua kepala negara, semua pengamat, semua lembaga-lembaga financial, economic internasional, ya, bahwa kita sedang mengalami krisis. Dan negara sudah beberapa mengalami krisisnya sudah ke arah krisis efek domino, krisis politik. Krisis pangan dan energi akan memiliki domino effect ke krisis finance and economy, social crisis, security crisis, and eventually political crisis, changing the regime by force. Nah, ini yang perlu kita waspadai, bahwa sektor UMKM adalah sektor, the real sector that can be a backbone for the economy, akan menjadi tulang punggung ekonomi. Beda dengan sektor mungkin yang besar, apalagi kalau investornya asing. Begitu melihat ada problem politik, keamanan, masalah hukum dan lain-lain, dengan mudah mereka akan pindah. Namanya capital flight. Apalagi yang sektor yang non real seperti share market, pasar saham, pasar portfolio yang hanya di atas kertas saja beli saham segala macam. Ini sangat mudah mereka untuk pindah. Sekarang negara-negara di tengah krisis untuk mencegah inflasi mereka naikkan suku bunga, rebutan berlomba-lomba naikkan suku bunga agar para pemain-pemain ekonomi, pemain keuangan memindahkan uangnya ke sana karena bunganya lebih tinggi. Yang terjadi negara-negara yang enggak naikkan suku bunga ditinggalkan. Dan kita akan kehilangan dengan sangat cepat, within one day, dalam satu hari bisa kehilangan ribuan triliun. Karena sentimen itu, karena gerakan menaikkan suku bunga di negara-negara lain yang dianggap lebih menguntungkan. Tapi sektor real yang UMKM, apalagi UMKM itu adalah dalam negeri, dia nggak akan lari kemana-mana. Nggak mungkin akan terjadi capital flight, terbangnya modal ke tempat lain. Karena apa? Karena mereka memang bekerja real, makanya disebut dengan sektor real. Mereka bekerja bukan hanya di atas kertas, menarik pengusaha bekerja, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah masing-masing di negara kita. Enggak semudah itu mereka akan lari. Negara mereka adalah di sini, survive-nya di sini. Oleh karena itulah mereka menjadi backbone yang lebih penting dibandingkan pendapat saya daripada investor-investor yang berasal dari luar negeri, yang dia bisa memindahkan ketika melihat untungnya di sana lebih bagus dia pindah, yang ini untungnya lebih bagus sana pindah sini. Ya yang sektor real dari masyarakat UMKM kita sendiri nggak mungkin dia akan ujuk-ujuk pindah ke negara lain, nggak semudah itu. Mereka lah yang kita harus sokong supaya tetap kuat dengan kebijakan, dengan akses, mempermudah mereka, kemudian juga off-taker bagaimana memarketkan, memasarkan, dan yang terakhir juga mendorong kreativitas mereka. Nah, kita adalah negara Indonesia ini, sedang kadang-kadang kita take it for granted, nganggap kita biasa aja. Please, kalau melihat bandingkan negara-negara lain di dunia, Indonesia ini negara yang sangat luar biasa, sampaikan oleh Puang tadi. Kadang-kadang kita selalu menganggapnya biasa aja. No,
Metode untuk melihat sesuatu itulah metode yang terbaik adalah komparatif, membandingkan. Kita memiliki semua ada sumber daya, natural resources. Kita punya gas, punya oil, ya, punya bioenergi, punya solar energy, punya hydroenergy, punya panas, thermal energy. Dalam bidang pertanian perkebunan, kita beruntung diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, terletak di negara tropis yang kita bisa tanam sepanjang tahun. Di negara 4 musim, mereka hanya bisa menanam pada saat summer and spring, pada musim semi dan musim panas. Pada saat winter dan pada saat autumn, semua kering. Pohon-pohon nggak ada daunnya. Mereka harus nyimpan stok. Itu sebetulnya yang luar biasa, kita sepanjang tahun bisa berproduksi karena di tropical climate. Nah, belum lagi kita memiliki gunung, hutan, kita ada pada Ring of Fire, lebih dari 100 active volcanoes di Indonesia. Di satu sisi, on one side, ya, it can create disaster, menjadi bencana, tapi di sisi yang lain, dia menjadi natural fertilizer, yaitu pupuk alami yang membuat tanah Indonesia adalah subur. Kita memiliki sungai yang cukup, air yang cukup. Dan kita miliki yang lebih penting lagi lah sumber daya manusia yang cukup. Kenapa? Karena Indonesia berbeda dengan beberapa negara lain yang mengalami terjadi aging population-nya lebih tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat anak-anak muda kita banyak, berbentuk piramida. Anak-anak muda ini memiliki potensi menjadi tenaga kerja. Maka untuk urusan tenaga kerja, potensi tenaga kerja, SDM, kita sebetulnya cukup. Cuma kualitinya yang perlu kita pikirkan. Yang mungkin gak ditemukan di negara-negara lain. Yang menghadapi aging population. Nah jadi semua ada di Indonesia. Kesempatan sangat besar. Tinggal bagaimana kita pemerintah, daerah, pusat, membuat regulasi yang berpihak kepada mereka, UMKM, kemudian memberikan akses untuk pendanaan, permodalan, kemudian memberikan kemampuan kepada mereka melalui pelatihan-pelatihan misalnya informal, vokasi, keahlian, dan memberikan jalur untuk memarketkan usaha mereka, di samping upaya untuk mengembangkan kreativitas mereka karena terlalu banyak yang bisa diinovasikan di Indonesia dengan negara sekaya kita ini. Nah itulah saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Apkasi yang telah menyelenggarakan acara ini. Acara ini terlihat hanya 2-3 hari, tapi magnitude-nya sangat besar untuk mendorong UMKM, dan juga untuk memancing para pelaku-pelaku usaha lain, para stakeholder lain untuk berbuat yang sama untuk membesarkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi negara kita. Kemudian saya lihat juga Apkasi sangat konsisten. Saya hanya berharap supaya Expo yang ada ini akan memberikan hasil dan perlu di follow up. Jangan terbatas pada kegiatan seremonial, apalagi kalau hanya untuk merealisasikan belanja daerah. Ya, itu akan tetap berputar angkanya, tapi daya dorongnya kurang. Nah, itu mungkin pesan saya kira-kira teman-teman Apkasi, apresiasi sekali saya terima kasih atas inisiatif dan konsistensi dalam menyelenggarakan acara ini di tempat yang juga bukan kaleng-kaleng kata orang. Ya, JCC tempat tempat terbaik di Indonesia. Dan saya betul minta kepada Bapak Ibu sekalian, kepala daerah, spirit untuk melaksanakan Expo ini untuk membangun UMKM harus ada di benak setiap para pemimpin
bukan karena acaranya untuk sekedar datang ke Jakarta, menghabiskan biaya, SPJ, dan lain-lain. I am also aware that in this room we have got our friendly countries, ambassadors, chief of missions, and also high commissioners. And I'm just wondering if you are really aware what actually APKASI is. APKASI actually the abbreviation of Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia. This is the association for the head of regencies in Indonesia. You know, after 1998, we have got a really big change in terms of our governance system from centralized system to decentralized system, whereby local autonomy being given to local government. So we have got governors, 34 governors, then 95 mayors leading cities, and 416 regencies. So regencies, it is at the same level with mayors, but the population ranging from tens, thousands to millions, such as the Regency of Bogor, Kabupaten Bogor, with the population around 5 million. So it's just one stone throwing from Jakarta. So this association is really powerful to determine the fate of Indonesia in the future. And today, they organize an expo for showing the products, particularly local products produced by small and medium business enterprise. Then based on our experience, particularly during the pandemic, small and business enterprise playing a critical role in making us, Indonesia, to survive. So now, in terms of economy and finance, today, Indonesia is quite okay, quite stable. Inflation's around 4%, which is much smaller than other countries. It's quite safe so far. Then, in terms of economic growth, also already reached rebound above 5%, and then it is also quite safe for the country of Indonesia. So the role of these associations, since government already giving the autonomy, local autonomy, is very vital in contributing the stability of our economy and finance. So again, this expo can be used by small and business players to promote their local products, and we are hoping that these local products can be used by our local users, and the biggest users, the biggest buyers, actually a government. We have got regulation already that 40% of budget for procurement must be allocated for local products, 40%. So it is reaching around 200 trillion rupiah. In this regard, the expo, we suppose that, well, maybe our friendly countries can see what we are doing. Maybe you can take some lessons from that for the sake of your country. And number two, maybe we can work together, being a partnership. If you see that you have got a local products that is being used and being in need in your country, then you can work together with our
small and business entities to produce and to export to your own country, or even providing your country as a market for our local products. I'm just giving you one small story how powerful Indonesia is in terms of the local products. One day I went to the Pacific Place Mall, just, because I'm a keen golfer, so I want to buy, the clothing for golfing. Well, I'm not going to the brand and the shops, but when I arrived over there and saw a lot of nice products over there, but the price is really expensive. One jacket, if I'm not mistaken, around 5 million rupiah. My friend who was together with me, he's a Korean Indonesia. Yeah, he's also the producer of clothing industry in Indonesia. And he said, well, Pak Tito, I'm really sad to see this product. Why? This is my product actually being produced by my factory. So I sold it to the United States at the price of $50 US dollar. But the same product from Indonesia now being exported back, or we import it back to Indonesia, and they sell it at the price of $500 US dollar, only putting the brand. So you see that the produk Indonesia itu murah, ketika kemudian dijual ke luar negeri, dikasih label, pulang lagi ke Indonesia, harganya 10 kali lipat. Kan sakit kita ngeliat itu. Iya. So rather than buying from the third party, please buy. Go directly to the producer, small and medium enterprise in Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, dan kemudian terima kasih pada APKASI, terima kasih pada Puang, Pak Gubernur, Ibu Gubernur, rekan-rekan semua. And again, I would like to extend my highest appreciation to Excellency Ambassador, Chief Missions, or those representing of embassy to taking time here. We suppose that we can work together and this expo can be beneficial for all of us. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri berkenan untuk tetap berada di atas, Bapak, karena kami akan melakukan seremoni pembukaan dan kami mengundang Bapak Menteri Pertanian, Bapak Sekjen, Ketum, Wakil Menteri Dalam Negeri, berkenan Bapak Gubernur juga mendampingi. Ibu Wagub, monggo. Kita akan melakukan prosesi pemukulan gong sebagai pembuka. Monggo Ibu Bendum. Secara resmi membuka rangkaian APKASI Otonomi Expo 2022, Trade, Tourism and Investment. Kita akan sama-sama mengikuti prosesi pemukulan gong. Dengan demikian, APKASI Otonomi Expo 2022 Trade, Tourism and Investment secara resmi dibuka. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak Mendagri, Bapak Mentan, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Ibu Wakil Gubernur Lampung, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketum, Sekjen dan juga Bendum dari APKASI. Silakan diabadikan terlebih dahulu. Ya, mengepalkan semangat. Silakan Bapak Ibu. Baik, kami mengundang
Bapak Ibu Duta Besar negara sahabat untuk bisa berfoto bersama. His Excellency Ambassador from friendly countries, please join them to take a picture for a moment. For all His Excellency Ambassador for friendly countries, please join the minister to take a picture together. Kami persilahkan Bapak Ibu Duta Besar negara sahabat untuk bisa bergabung berfoto bersama dengan Bapak Menteri dan jajaran pengurus APKASI. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, ada sejumlah duta besar dari negara sahabat yang bergabung pada pertemuan hari ini, yakni Duta Besar Yaman, Duta Besar Yordania, Duta Besar Qatar, Duta Besar Turki, Duta Besar Chili, Duta Besar Sri Lanka, Duta Besar Nigeria, Duta Besar Fiji, Duta Besar Mozambik, Duta Besar Belarus, Duta Besar Ukraina dan juga Duta Besar Tunisia. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu Duta Besar, Excellency Ambassador from friendly countries, please. So really appreciate for all His Excellency Ambassador. Ya, tentu saja kami ingatkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan ada prosesi pemotongan pita dalam rangka meresmikan pameran yang tadi sudah dimention oleh Bapak Menteri, pameran produk dari peserta yang merupakan anggota APKASI. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti setelah dari acara pembukaan ini bisa langsung saja menengok booth pameran yang ada di Hall A dan juga Hall B. Dan diinformasikan kepada Bapak Ibu nanti di Hall B ini akan ada Ibu Menteri PPA untuk bisa berdiskusi bersama dengan Uprintis. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya tentu saja. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu bersama dengan para duta besar negara sahabat yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu duta besar untuk bisa mengambil tempat. So we will take a picture together for a moment. Baik, saya akan hitung bersama-sama. Mungkin dilepas maskernya supaya wajahnya terlihat. Oke, I will count. 1, 2, 3. Baik, berikan senyum termanis di pagi ini Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan kepalkan semangat, menyatukan tekad supaya investasi dalam negeri semakin bertambah dengan kolaborasi yang dijalin melalui APKASI. Kita akan sama-sama mengepalkan tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Thank you for all ambassador who join this event for this morning. Dan kami akan persilahkan langsung kepada Bapak Menteri Dalam Negeri didampingi oleh Ketua Umum APKASI, Sekjen APKASI bersama dengan Bapak Menteri Pertanian untuk bisa menuju stand pameran di Hall A dan Hall B JCC yang kami akan mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri untuk bisa meresmikan pameran pada pagi hari ini. Dan kami persilahkan kepada ambasador yang juga ingin melihat produk-produk unggulan melalui pameran yang disajikan di Hall A dan Hall B untuk bisa langsung saja menuju ke sana. Dengan demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka tuntas sudah rangkaian acara pembukaan APKASI Autonomy Expo 2022 Trade, Tourism and Investment. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk bisa langsung saja melihat pameran yang diselenggarakan di Hall A dan Hall B.
Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami mempersilahkan kepada